Karena saya melihat apa yang dilakukan kebijakan-kebijakan, keputusan Bapak ini, orang yang kontra mungkin merasa kontroversi. Tidak sesuai dengan jalan yang dilarikan dengan seolah-olah Bapak menabrak undang-undang, aturan segala macam. Bapak Aing. Mohon izin Pak KDM, saya secara pribadi mengikuti terus Bapak apa yang menjadi program-program Bapak di channel Bapak itu, dan saya sangat tertarik dan senang dengan kepemimpinan Bapak dalam memimpin Jawa Barat ini. Cuma saya ada sedikit bertanya kepada Pak Gubernur terkait masalah kiat-kiat Bapak dan strategi. Tadi sudah ditanyakan oleh moderator. Tapi ini kiat-kiat Bapak dan strategi Bapak dalam memimpin Jawa Barat. Karena saya melihat apa yang dilakukan kebijakan-kebijakan, keputusan Bapak ini, orang yang kontra mungkin merasa kontroversi. Tidak sesuai dengan jalan yang dilarikan dengan seolah-olah Bapak menabrak undang-undang, aturan segala macam. Justru kebijakan dan keputusan Bapak itu justru berpihak kepada rakyat. Yang rakyat itu membutuhkan pemimpinan seperti Bapak. Nah ini gimana kiat-kiat Bapak dan strategi Bapak sehingga Bapak dalam memimpin itu tidak ada rasa ketakutan berhadapan dengan orang-orang politik, apalagi dalam situasi geopolitik saat ini yang semua permainannya adalah politik. Semua ditarik dengan permasalahan politik. Yang benar pun ke politik bisa jadi salah. Nah ini, apalagi gerakan Bapak sangat luar biasa dan sangat berpihak kepada rakyat. Sebagai contoh Pak, saya kebetulan secara pribadi sangat senang dengan lingkungan. Saya hobinya naik gunung Pak. Di Jawa Barat ini alhamdulillah saya sudah banyak bergerak di gunung-gunung di Jawa Barat. Saya sering berinteraksi dengan masyarakat desa Pak. Ini gunung ini ada satu wisata yang menjadi sumber pendapatan masyarakat desa yang sangat luar biasa. Tadi Bapak mengatakan kesejahteraan UMKM. Tapi saya tidak melihat itu. Kenapa? Karena para kapitalis, saya bilang kapitalis Pak. Swasta itu, seperti saya tadi sebelum saya datang ke sini nonton YouTube-nya Bapak. Jujur aja Pak, kapitalis. Ini Iger ini kan siapa manusia ini? Ini kan orang hebat. Tapi Bapak berani menutup itu. Sedangkan proyek itu di statement Bapak ada kebijakan keputusan pemerintah daerah yang salah. Itu ada di channel itu Pak. Yang mengakibatkan apa? Tata ruangnya salah, ekosistemnya salah, rusak lingkungan. Dan saya juga termasuk orang yang jengkel kalau lingkungan itu dirusak. Tapi Bapak berani sebagai seorang pemimpin. Tentunya ini kan ada strategi Bapak. Bukan sembarangan Bapak melakukan itu sebagai seorang pemimpin. Karena tadi saya simak Bapak berstatement, seorang pemimpin itu belajar dari pengalaman, bukan dari kelas. Wah ini sangat-sangat luar biasa. Kita di sini belajarnya di kelas Pak. Nah, ini kan jadi bagaimana gitu kan? Kemudian belajar dari pengalaman. Nah saya tanya kepada rekan-rekan di sini, ada yang nggak berani dengan pimpinan kita Pak? Saya jamin tidak ada yang berani Pak. Berani hilang Pak yang tadi bilang mutasi Pak. Kalau saya berani, yang maaf mungkin ditunda pelantikannya kan begitu. Makanya dia tidak berani. Makanya Jujur. sebetulnya apa? Naluri-naluri pemimpin mereka itu ada. Mungkin dibatasi oleh hierarki-hierarki yang sangat luar biasa. Hierarki ini kadang-kadang menutup ide-ide cemerlangnya para peserta didik yang ada di sini. Mohon izin yang kami akan tanyakan, kami sangat mengikuti kepemimpinan daripada Bapak Gubernur KDM. Yang tidak dilakukan lagi bahwasanya dalam kepemimpinannya sangat melayani masyarakat. Namun demikian, tadi judulnya yaitu membentuk teamwork, di mana suatu teamwork itu akan bekerja jika ada kesamaan persepsi, kesamaan etika ataupun kesamaan niat. Mungkin tidak banyak ASN yang di Jawa Barat yang memiliki penghasilan lain, hanya dari gaji, yang mungkin dirasakan kurang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi kepemimpinan dari Bapak KDM agar membuat ASN-ASN itu yang tidak memiliki usaha di luar, walaupun dengan gaji yang kurang, namun dapat memiliki niat yang sama, persepsi yang sama, untuk melayani dengan ikhlas masyarakat Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin. Cerdas soalnya ya. Baik, yang pertama yang ASN itu dari sisi tunjangan kinerja di Jawa Barat itu sudah relatif baik dibanding dulu ya. Tetapi dalam perspektifnya, kan ASN itu andai kata naik tukin pun tetap saja SK-nya di Bank Jabar. Kan tradisi ASN itu tukinnya naik maka pinjamannya naik. Nanti tukinnya naik lagi, pinjamnya naik itu. Sehingga selama dia menjabat bekerja tetap saja gajinya itu sekian, tidak pernah menikmati. Tetapi disitulah 7 keajaiban dunia. ASN, TNI, Polri, Jaksa. Kenapa? SK-nya di BRI, tinggal 200.000, tapi masih bisa sespin. Bisa kredit mobil, kredit rumah, anaknya di kedokteran, lulus di Parahyangan. Itulah kenapa? Karena harus dibedakan antara tukin dengan rezeki. Tukin itu ada, makanya saya bilang tukin itu teknokratik. Ukurannya adalah ukuran kinerja berdasarkan pendekatan teknokratik, hasilnya belum tentu loh. Tetapi rezeki itu lain. Ada rezeki kesehatan, ada rezeki persahabatan. Kalau polisi banyak kan rezekinya persahabatan saya. Ada rezeki persahabatan gitu loh. Nah, polisi itu kan rata-rata, aduh aku punya teman sejak zaman sersan, letnan 2 sampai sekarang bintang 2. Temannya itu dan kebetulan kaya temennya. Ya tepuk tangan aja lah. Polisi juga sama.
Jadi bukan Kebanyakan aja lah ya. berteman. Karena hidup ini adalah berteman. Sehingga rezeki, nah kayak Pak Slamet, berteman sejak saya. Waktu AKBP sampai bintang 1 berteman. Ya, teman tapi beda nasi, gitu aja. Nah, nah pertanyaannya juga bahwa tunjangan belum tentu juga kemudian berbanding lurus dengan kesejahteraan. Ada orang kadang-kadang jabatannya tinggi, tunjangannya tinggi, tapi kalah sama stafnya yang tunjangannya biasa karena yang ini rajin, istrinya di rumahnya warung, dia pulang ke rumah ngirit, ada yang begitu. Nah, sehingga itu namanya rezeki. Nah, jadi dalam perspektif ini Indonesia nggak bisa dipahami dari sisi teknokratik, tetapi harus dipahami secara holistik. Secara umum, paling yang berat di Jawa Barat itu adalah honorer. Ini problem. Nah, Honorer. tetapi di situ juga kita hari ini nggak bisa juga pemerintah provinsi menggelontorkan uang hanya untuk pegawai, apalagi dengan pemotongan dana transfer daerah. Kenapa? Nanti pelaksanaan tugas kita ke masyarakat tidak ada, habis oleh biaya rutin. Nah, saya boleh membuat perbandingan kepemimpinan ya, tidak berarti menganggap yang sebelum saya nggak bagus, nggak. Mereka lebih hebat dari saya. Ketika saya menjadi gubernur, saya hanya memiliki 31 triliun. Sebelumnya 37 triliun, 2 tahun sebelumnya. Tetapi rasio belanjanya, itu bisa dilihat. Ketika 37 triliun, karena polisi pasti paling senang bangun jalan. Bangun jalannya cuma 400 per tahun. Tapi ketika 31 triliun, bangun jalannya 4 triliun. Dulu PJU-nya jelek-jelek. Paling setahun 20, sekarang hampir 1 triliun dan bagus-bagus. Dulu anggaran penyelesaian banjir, daerah aliran sungai nggak dikasih anggaran oleh provinsi. Hari ini 500 miliar. Dulu nyambungin listrik ke rumah rakyat miskin hampir nggak ada. Hari ini hampir 500 miliar. Dulu nggak ada pendidikan gratis sampai swasta. Tahun depan kita mulai ada pendidikan gratis sampai swasta. Kemudian dulu itu tidak ada orang dari rumah sakit mengadu ke rumah gubernur, mengadu ke kantor gubernur karena BPJS yang belum dibayar, di rumah sakit nggak ada biaya makan, ongkos kemoterapi bolak-balik tidak ada. Hari ini kami nyiapin dalam setiap hari 300 pengaduan kami layani dengan biaya hampir 100 juta per hari. Nah, artinya apa sih sebenarnya? Artinya memandang anggaran itu mindset. Bagaimana kita memandang anggaran ini untuk kepentingan publik atau hanya sekedar menjadi zona nyaman. Dalam prinsip ini, saya menjadi gubernur mengambil zona sengsara. Kenapa ngambil zona sengsara? Karena saya lebih mengutamakan layanan publik dibanding birokrasi. Di mana ngambil zona sengsaranya? Gubernur itu dulu, itu kan jabatan protokoler. Dia meresmikan pabrik, pelayanan KB, seremonial, kerjanya seremonial, pidato dari tenda ke tenda, dari gedung ke gedung, dari podcast ke podcast. Hari ini saya memilih jalan terjal menjadi RT, nyelesain saluran air. Anak-anak tidak boleh tawuran, saya berdiri di tengah mereka, saya mengganti anak-anak. Nggak boleh pakai knalpot brong, saya tegasin ke anak-anak itu nggak boleh ke sekolah, belum umurnya cukup pakai motor, menimbulkan bully pada saya. Bagi saya tidak. Kenapa? Memimpin itu adalah membangun peradaban. Dan kita belum sampai ke masa peradaban. Kenapa? Kita melakukan pembiaran terhadap perilaku tidak beradab berlangsung dalam setiap waktu dalam dunia pendidikan, dalam dunia birokrasi, dalam dunia lalu lintas. Ketidakberadaban kita biarkan. Lalu lintas hari ini memiliki rasa takut untuk melakukan penindakan. Kenapa? Ditindak, diomongin, tidak ditindak semeraut. Saya mohon maaf ya, ketika saya jadi bupati dulu, saya justru meminta Satlantas memberikan bonus dalam setiap hari yang berani nangkepin anak sekolah yang pakai motor ke sekolah dan knalpot bro. Kenapa? Saya yang berhadapan dengan orang tua, kadang-kadang Kasat Lantas ini sudah intimidasi. Misalnya anaknya siapa? Nanti mau ambil motor, saya yang datang kantor Polres. Saya bilang, saya bupati Purwakarta. Saya ingin masyarakat Purwakarta berhadapan siapapun dia. Nah, ketidakberadaban ini biarkan. Pembiaran ini melahirkan apa? Ancaman bagi ketahanan nasional di masa akan datang. Kenapa ancaman? Karena nanti ada generasi sengklek yang dia teracuni pikirannya, lemah kakinya karena tidak berjalan, lemah hatinya karena dia setiap hari tidak pernah mendapat tantangan, cepat depresi, kemudian cepat frustasi karena dia tiap hari main gadget, tiap hari hanya mencari konten yang populer di sekolah. Ini yang terjadi. Sedangkan anak-anak Tiongkok dia berlari dalam setiap waktu, kemudian dokter-dokternya juga kokoh badannya, kemampuan fisiknya hebat, intelektualnya tinggi. Ini kan akan menjadi dominasi negara maju, akan mendominasi kita sebagai negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Dan ini menurut saya adalah harus ada kontak intelijen untuk membangun itu. Dan kita tidak peduli dengan itu. Dan saya pemimpin yang peduli dengan itu. Saya nggak peduli dibully anak sekolah, tapi nyatanya tidak. Saya bersikap tegas, dibarakin, di jalan dicegat. Kalau ada motor brong, saya pasti berhenti. Kamu ganti. Tapi memang ngasih duit. Masuk ke bengkel, ganti. Masuk ke bengkel, ganti. Masuk ke bengkel, ganti. Kamu tidak akan naik kelas. Apakah kemudian saya tidak jadi populis? Tidak. Kalau masuk ke sekolah, anak-anak sekolah, Kang Dede. Artinya bahwa sikap tegas tidak akan menghilangkan popularitas. Luar biasa. Wow. Kemudian berangkat lagi, saya pemimpin ideologis, Pak. Ideologi yang saya bawa itu adalah Siliwangi.
Siliwangi itu dikenal dengan Tritang tuh di Buana. Nah itu tadi ditanya oleh orang-orang terutama yang dikepung para polisi dalam apa orang kata ada majlis diskusi itulah kan, diskusi bersama dengan Kang Deddy pastinya majlis kayak gitu, dan kita melihat bagaimana Kang Deddy dipertanyakan dengan banyak sekali soalan dan diberikan jawaban yang di luar kotak gitu. Sebagai seorang pemimpin yang ditanyakan dengan pelbagai isu, pokoknya cuma satu, dia melakukan itu demi masyarakat di Jabar, walaupun punya ya peruntukan untuk Jabar itu kurang daripada gubernur sebelumnya, tapi Kang Deddy bisa memberikan yang terbaik untuk Jabar, khususnya untuk membangun jalan, untuk membina sahsia peradaban. Itu pemimpin adalah peradaban, membina peradaban katanya, harus dibina anak-anak Indonesia, dimasukkan ke barak dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy sebenarnya kalau kita lihat daripada sisi lain, ianya bukan hanya memberi ataupun bertumpu kepada satu masyarakat ataupun satu kelompok sahaja, tapi dia memberikan kepada seluruh kebaikan kepada masyarakat secara total gitu kan, menyelesaikan masalah-masalah lingkungan dan sebagainya. Dan yang paling aku suka tentang Kang Deddy, dia tidak memikirkan tentang diri dia sebagai seorang pemimpin, tapi dia harus menyelesaikan masalah, memberikan solusi kepada setiap masalah yang dialami oleh masyarakat di Jabar. Soal banjir, soal jalannya nggak bagus, soal sekolahnya nggak bagus, makanan diberikan makanan gratis dan sebagainya. Itu sesuatu yang harus kita dukung dan sokong, dan pasti selepas ini akan lahir anak bangsa Indonesia yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Katakan Deddy, bina anak-anak Jabar agar menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang sehat, yang bakal mewarisi kepemimpinan Jabar. Masya Allah. Dan kalau menurut teman-teman As di channel ini kayak gimana, titip komen di bawah supaya As juga bisa tahu ya bagaimana pandangan rasa teman-teman tentang Kang Deddy. Titip komen di bawah, dan pasti insya Allah As akan reply dan pastikan balas kok. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah dalam video. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, atur nuhun.